Selain bahan untuk minuman, ternyata kopi manfaatnya sangat luar biasa, teman-teman. Kopi ini bisa digunakan sebagai pengendali tikus, teman-teman, atau pengendali hewan-hewan melata yang lain seperti kecoa, semut, dan lain sebagainya. Oke teman-teman sahabat inspirasi kreatif, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sahabat semua dalam keadaan baik. Kali ini saya akan membuat ramuan dengan menggunakan bubuk kopi untuk pengendali tikus, teman-teman. Pengendali tikus dan hewan-hewan sejenisnya, hewan-hewan pengganggu di sekeliling rumah kita. Tentunya kita akan menggunakan kopi murni sebagai bahan utamanya. Ini kopi murni ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan merek yang lain, terserah apa aja, sembarang bisa dijadikan untuk bahan pengusir atau pengendali tikus, asalkan kopi murni tanpa gula, teman-teman. Langsung saja kita akan buat ramuannya, teman-teman. Pertama-tama kita akan siapkan wadah seperti ini, wadah kecil saja. Terus untuk yang kedua kita akan siapkan kapur baru seperti ini. Lalu bahan yang ketiga kita akan gunakan lada, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan lada bubuk ataupun lada yang masih utuh, akan tetapi harus ditumbuk terlebih dahulu. Kita akan mulai, teman-teman. Kita akan tuang ini kopinya. Kita keluarkan dari wadahnya dulu. Ini saya menggunakan kopi kecil saja, teman-teman. Seperti ini. Kita tuang di wadah sini. Lalu untuk langkah kedua kita akan tuang ladaku. Kita takar saja di sini. Seperti ini, teman-teman. Kurang lebih setengah sendok makan, teman-teman. Kita tuangkan di sini. Lalu yang terakhir kita akan ambil kapur barus. Seperti ini, kita ambil 2 saja. Ini seperti ini, lalu akan kita tumbuk, teman-teman, atau kita rengges-rengges. Kita akan haluskan. Di sini akan saya bejek-bejek menggunakan tang saja, teman-teman, biar mudah. Seperti ini. Seperti ini, teman-teman, sudah menjadi bubuk. Lalu kita akan tuangkan di sini. Ini akan kita aduk-aduk, teman-teman, biar tercampur sehingga ramuan ini sangat ampuh sekali untuk mengendalikan tikus, teman-teman. Ketika sudah tercampur semuanya, ini kita akan kasih bocoran kalau kopi itu fungsinya untuk indera penciuman tikus supaya terganggu, teman-teman. Jadi karena
kopi itu ramuannya aromanya sangat kuat sekali, sehingga tikus-tikus itu tidak akan betah dengan aroma kopi. Lalu untuk kapur barus di sini biasanya akan memberikan efek panas ataupun bisa terluka kalau terkena kulit tikus. Lalu untuk merica bubuknya, lada bubuknya juga akan memberikan efek panas kalau terkena mata tikus, teman-teman. Jadi ketiga ramuan ini kita campur, kita aduk-aduk supaya tikus tidak mendekat ataupun takut dengan ramuan ini, sehingga tikus akan minggat dengan sendirinya dari rumah kita, teman-teman. Sangat efektif sekali dan sangat murah untuk biaya pembuatannya. Tidak sampai Rp5.000 sudah bisa membuat ramuan anti tikus, ramuan pengendali tikus, teman-teman. Jadi kalau tikus akan coba-coba makan ramuan ini ataupun mengkrikiti ramuan ini, dia pasti akan koit, teman-teman, akan mati. Tapi sebenarnya tidak seperti itu, teman-teman. Untuk ramuan kita kali ini hanya untuk supaya tikus tidak mendekat, karena indera penciuman tikus itu sangat-sangat kuat sekali, sehingga tikus tidak akan mendekat. Apalagi kalau sampai makan pasti akan mati, teman-teman. Nah, ini lalu langkah selanjutnya kita akan sediakan wadah kecil-kecil seperti ini. Ini saya menggunakan tutup aqua galon, teman-teman, tutup air galon. Kita akan bagi di sini, teman-teman. Kita akan bagi di sini, dan aromanya sudah terasa sekali, sangat khas, sangat nyegrak sekali. Ini nanti bisa kita taruh di gudang yang lembab dan hangat ataupun tempat-tempat gelap. Biasanya tikus suka beranak pinak di situ dan beranak pinak di situ, lalu cindil-cindilnya juga banyak di situ. Dia pasti akan ketakutan. Jadi jangan sampai rumah kita itu ada tikus. Kita akan buatkan ramuan ini, teman-teman. Ini untuk pengendali tikus supaya tidak beranak pinak. Kita akan taruh di dekat kompor, di gudang-gudang, atau di tempat-tempat gelap, atau di dekat rak piring, dekat rak sepatu, atau bahkan kita taruh di kamar mandi. Itu bisa, teman-teman. Lalu untuk yang taburan sisa ini kita tabur saja. Ini aroma yang apa itu namanya? Untuk yang campuran ini kita tabur-tabur saja di taman yang kita punya, teman-teman. Biasanya di taman-taman juga banyak tikus, apalagi tikus-tikus werok, tikus-tikus got itu suka ngumpet di situ. Kalau kita sebarin ramuan ini pasti dia akan tidak senang hinggap di situ, ataupun tidak senang berada di rerumputan ataupun semak-semak di taman kita. Oke, teman-teman, mungkin hanya itu saja tips dari channel Inspirasi Kreatif. Untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, silahkan untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Untuk teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan like, share, dan komen. Dan akhir kata saya akan undur diri dulu. Salam kreatif, salam inspirasi kreatif. Mantap. Baunya sangat khas, sangat harum, dan sangat nyegrak, sehingga tikus-tikus akan minggat.